yang begitu, ya. Dalam nama Yesus sembuh, 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 sembuh ya Bapak Ibu. Coba tadi lumpuh, berdiri, berdiri Pak, berdiri Pak. Mari tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Kristenisasi atau pemurtadan itu menggunakan sihir. Kita dengar nih dari beliau, betul tidak ada seperti itu? Ada ayat Alkitabnya, Kisah Para Rasul, Kisah Rasul 8, benar ya? Cek, tolong dicek. Kisah 8 ayat 9 sampai 11. Jelas ada tukang sihir di jalan-jalan, kebetulan namanya Simon. Kebetulan namanya Simon. Lalu Simon ini dijiplak di sini, jadi tukang sihir di jalan-jalan. Gitu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Ya, seperti itu. Betul ya? Ini saya pakai hipnotis mesmerism, nih ada orang nih. Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Nah, kejang-kejang gitu. Kejang-kejang begitu. Ya. Dalam nama Yesus sembuh, sembuh, sembuh. Sembuh ya Bapak Ibu. Coba tadi lumpuh, berdiri, berdiri Pak. Berdiri Pak. Mari tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Seperti sihir, Filipus Kristian kembali ditawari jadi pendeta dan misionaris lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jumpa lagi bersama saya dalam konten pendek 10 hingga 15 menit ke depan bersama Filipus Kristian, mantan kafir yang selalu dibenci oleh kafir penyembah bangke dan juga para kafir laknatullah, dan yang paling dibenci oleh mereka-mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya akan membawa satu tema seperti sihir, Filipus Kristian kembali ditawari jadi pendeta dan misionaris lagi. Bagaimana tidak, saudara-saudara, saya di-inbox oleh satu gerakan misionaris dan kristenisasi yang kemudian diadakan lewat gerakan pemuridan ya, atau gerakan penataran Alkitab seperti itu ya, oleh salah satu gerakan misionaris dan pemuritan pembentukan pendeta dan misionaris atau seminaris ya, lewat media sosial, lewat salah satu akun media sosial, dan nanti akan saya tunjukkan. Nah, video yang tadi itu hanya intermezzo saja itu ya, anggap saja itu adalah iklan, reklame kita pada kesempatan kali ini, saudara-saudara yang kekasih. Nah, kita akan bahas masalah ini ya, seperti sihir ya, dengan tawaran-tawaran yang waduh sungguh rupawan dan rupa-rupa dan macam-macam, sungguh enak didengar dan indah dipandang tawarannya. Filipus Kristian kembali tawari menjadi pendeta dan menjadi misionaris kembali lewat akun. Nggak tahu mereka dapat saya dari mana, atau mungkin secara random saja akun mereka mendapatkan akun saya, tetapi herannya mereka kemudian menginbox saya gitu ya, lewat akun messenger ya, Facebook ya, lewat Facebook di messengernya saya di inbox ya, dikirim messenger untuk kembali mengikuti pemuritan misionaris dan pendeta serta penginjil ya. Wow, luar biasa, dan itu biayanya gratis dengan rupa-rupa. Saya akan tunjukkan, namun saudara-saudara, saya kembali mengajak saudara untuk mendukung dakwah kami lewat pembangunan yang saat ini masih mangkrak juga ya, pembangunan musola Bina Mu'alaf yang kami kelola dan kami bangun di salah satu tempat di Manado, Sulawesi Utara. Bagi saudara-saudara yang ingin tahu alamatnya, Anda tidak boleh nanya di media sosial secara umum publikasi ya, tetapi nanya alamat yang jelas lewat WA, yaitu 085827807544 ya. Dan saudara ingin membantu, silakan, tentu saja dengan ikhlas dan niatkan karena Allah Ta'ala. Dan ini dia VT yang bisa Anda pakai untuk menjadi pertimbangan Anda mendukung dakwah kami. Tabarakallah. Apa kata Nabi SAW? Man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, lillahi ta'ala, dia bangunnya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah,
Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Ketika kita membangun sebuah masjid, walaupun hanya sekedar kita sumbang satu sak semen atau satu keramik, 1 meter keramik, kita hanya itu yang kita sumbangkan. Insya Allah bila engkau ikhlas lillahi ta'ala, Allah sudah bangunkan buat engkau rumah di sisinya. Walaupun bangunan masjid dia itu sebesar ya sarang burung daratasi, sudah selesai. Ya, ini dia nomor rekening kami, admin kami, dan juga nomor WA pribadi saya. Jika saudara berkehendak ingin dipublikasi, ingin dipublish, silakan WA kami dengan catatan silakan silakan dipublish melalui kolom komunitas YouTube kami dengan nama ini. Kalau tidak, maka kami pun tidak akan mempublisnya untuk menjaga kerahasiaan atau mungkin keikhlasan saudara agar tidak agar terhindar dari sifat riya. Tentunya ada orang yang ingin menyumbang, tentu tidak harus namanya dipublish. Dan ini dia nomor rekening serta nomor WA-nya. Tabarakallah fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi usaha dan upaya serta rencana saudara. Allah lancarkan usaha, Allah sehat dan umur berkahkan saudara sekeluarga. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Allah Subhanahu wa taala balas. Allah Subhanahu wa taala lancarkan, dan apapun yang Anda berikan Allah Subhanahu wa taala balas berlipat ganda dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tabarakallah fikum. Dan saat ini saya langsung saja ke seperti sihir. Filipus Christian kembali ditawari murtad, saudara-saudara yang kekasih. Waduh. Kok bisa ya? Emang iya, nggak bahaya tak? Oke, tawaran yang datang dari saya, orang-orang yang menawari saya adalah yang ini nih, ya, platformnya yang ini nih, apa namanya? Akunnya yaitu Missionary John Kim. Ya, orang kalau paham dengan gereja karismatik, mungkin mereka tahu siapa ini John Kim. Kalau kami tahu, ini dari Korea. Ya, penginjil dari Korea Selatan, bukan Korea Utara ya, tapi Korea Selatan, karena Korea Utara beda, komunis mereka. Kalau ini tidak, Korea Selatan. Ya, Missionary John Kim, ya, Missionaries John Kim Foundation ministry ya, Missionaries John Kim ministry atau yayasan John Kim, Missionaries John Kim ya. Dan saya tunjukkan itu dia akunnya, dan program-programnya kurang lebih seperti ini ya, nih ya, saya tunjukkan ya. Kursus online Master Alkitab. Nih, coba lihat, 3 kali seminggu via Zoom, kursus 7 bulan, datang dan belajar ya di Pusat Pelatihan Alkitab Indonesia. Nah, rewardnya mereka akan mendapatkan banyak sekali benefit atau keuntungan yang seolah-olah ini keuntungan dunia ya, dan kelihatannya sangat menarik kalau diikuti. Dan ini dia, saya rekam dalam bentuk video. Ini dia pesan kami atau pesan yang masuk ke kami dan balasan kami pula ya. Ya, shalom. Nah, coba lihat. Ini Anda harus pakai headset untuk mendengarkan suara. Missionary Kristen dari Korea, kami menawarkan kursus Master Alkitab online kepada dunia. Kami ingin memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang Kristen Indonesia di dalam Yesus. Pusat Pelatihan Alkitab Indonesia IBTC di Makassar mengajarkan Alkitab secara sistematis dan mendalam secara online dari Kejadian hingga Wahyu kepada banyak pendeta, penginjil dan anggota gereja Indonesia. Shalom, I am John Kim, a Christian missionary from Korea. Ya, ini bahasa Inggrisnya. We offer online Bible Master course to the world. Ini bahasa Inggrisnya ini. Ya, yang di atas sama ya. Ya, sama juga dengan yang di atas, Indonesian Bible Training Center in Makassar ya, sama dengan di atas. Kami ingin memperkenalkan kursus pelatihan pemuridan dari daring Zoom. Ya, sama dengan di atas. We would like to introduce this discipleship training online Zoom course. Sama dengan yang di atas. Pengenalan kursus yang pesan di atas. 7 Oktober kelas Senin, Rabu, Jumat 20.00 ya. Tujuan menguasai Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu.
Bahasa Inggris Indonesia, durasi 7 bulan, biaya gratis. Wow, Nih, gratis. gratis. Target semua orang Kristen termasuk pendeta, penginjil dan seminaris. Nih, Oke, situsnya lanjut. ini. Ini Kemudian situsnya. course ya sama dengan yang di atas nih. Setelah menyelesaikan kursus ini, Anda akan memahami seluruh Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Anda memiliki keyakinan bahwa Anda telah menjadi anak Tuhan dan menginginkan berkat Tuhan. Anda dapat bertemu sebagai pendeta, penginjil dan lain-lain di gereja kami. Para pendeta akan menandatangani nota kesepahaman dengan gereja kami dan mengajarkan firman ini dengan bekerja sama satu sama lain. After completing this course sama dengan yang di atas nih. Kursus ini akan menjadi kesempatan sangat penting dalam hidup Anda. Harap periksa apakah perjanjian baru sedang digenapi, apakah Anda ingin mendaftar kursus ini. This course will be a very important opportunity in your life. Sama dengan yang di atas. Para pendeta dan penginjil juga berpartisipasi dalam proses ini. Langsung saya jawab. Justru saya jadi mu'alaf setelah saya lulus dari sekolah Alkitab. Kemudian saya mengirimkan ini Nih, saya kirimkan sebagai balasan. Saya Apa yang kirimkan dia balas sangat disayangkan dari sudut pandang saya. Semoga beruntung. Justru saya kasihan dengan Anda semua. Ini jawaban saya. Masih saja meyakini sesuatu yang tak berdasar. Sudah, no comment dia. Jadi seorang Filipus Kristian, entah dari mana mereka mendapatkan akun saya, kok mereka bisa-bisanya mengirimkan pesan secara acak mungkin atau secara random ke semua akun dan menuju ke saya dengan tujuan banyak sekali kemudahan. Kemudian di pesan sebelumnya yang saya nyeselnya sudah saya terlanjur hapus gitu, dimana ada tawaran-tawaran kemudian menjadi penginjil, misionari, seminaris ya, yang akan memberikan kajian-kajian di seluruh tempat-tempat tertentu ya, gedung-gedung yang mereka sediakan dengan kemudahan dan kemudian fasilitas-fasilitas serta yang disebut dengan fee atau benefit bayaran yang sangat luar biasa tentunya dalam ketika kita mengikuti ini dan kita memperoleh sertifikatnya. Wow, luar biasa. Terus saya sempat menjawab sebelumnya, saya nyesalnya setelah saya menghapus beberapa pesan masuk dan pesan keluar saya, itu saya langsung keingat, mending saya buat konten ya, mending supaya ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semua kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada ya, bahwa mereka kayaknya sudah bosan karena mereka sudah habis, pemuridan sudah nggak ada karena murid-murid mereka sudah pada waras dan kemudian mu'alaf, mereka sudah random kemana aja deh, yang penting nyasar ke siapapun. Kekurangan kayaknya mereka anggota karena sudah banyak yang waras dan mu'alaf ya, ini seperti inilah mereka menawarkan ke saya ya. Sebelumnya saya menjawab bahwa walaupun saya susah, saya tidak punya apa yang kalian janjikan itu, tapi saya nyaman dengan Islam dan saya tidak akan kembali. Saya lebih memilih, seandainya Islam bukan agama yang benar, maka saya lebih memilih ateis daripada harus menjilat ludah saya dan kembali ke agama yang jauh lebih tidak masuk akal dari agama manapun selain agama Islam. Dia terus langsung dia kirimkan brosur lagi, dia kirim brosur catatan lagi, artikel-artikel tadi. Kemudian saya baru balas dan saya baru ingat kenapa saya tidak buat konten aja, saya rekam video, rekam layar. Kemudian kenapa tidak saya jadikan ini sebuah pencerahan bagi kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Ini nyesalnya saya. Jadi ya, tetapi nggak ada yang terlambat. Ini sudah saya posting dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pembelajaran dari hal ini. Dan lihatlah mereka ya, betapa mereka tak laku lagi, lalu akhirnya seperti ini mereka mulai frustasi. Oleh sebab itu, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga saudara-saudara sanak handai tolan kita agar tidak tertipu dengan apapun yang mereka programkan, sehingga insya Allah kita tidak akan jauh daripada agama yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi di sisinya, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Mudah-mudahan kita semua beruntung dan ingat, esok hari Jumat laki-laki harus sholat kecuali orang gila, orang mabuk, orang sakit dan non-Islam.
atau perempuan yang tidak sholat Jumat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua, lancarkan semua rencana kita, dan jangan lupa juga dukung program dakwah kami Filipus Christian and Friends ini untuk menangkal pemurtadan dari Bani Kufar laknatullah. Tabarakallah fikum jazilan katsiran. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalam. Satu beda orang Kristen dengan agama lain adalah kepastian keselamatan. Kita pasti selamat bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang saleh, tapi karena kita mengandalkan juru selamat. Salah satu beda orang Kristen dengan agama lain adalah kepastian keselamatan. Kita pasti selamat bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang saleh, tapi karena kita mengandalkan juru selamat. Salah satu beda orang Kristen dengan agama lain adalah kepastian keselamatan. Kita pasti selamat bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang saleh, tapi karena kita mengandalkan juru selamat. Salah satu beda Satu pemurtadan itu menggunakan sihir. Kita dengar nih dari beliau, betul tidak ada seperti itu? Ada ayat Alkitabnya, kisah para rasul, kisah rasul 8, benar ya? Cek, tolong dicek. Kisah 8 ayat 9 sampai 11. Jelas ada tukang sihir di jalan-jalan, kebetulan namanya Simon. Lalu Simon ini dijiplak di sini, jadi tukang sihir di jalan-jalan. Gitu. Dalam nama Yesus, sembuh. Ya, seperti itu. Betul ya? Ini saya pakai hipnotis mesmerism, nih ada orang. Dalam nama Yesus, sembuh. Wah, kejang-kejang gitu. Kejang-kejang begitu. Ustaz juga bagus ya. ini. Dalam nama Yesus, sembuh ya Bapak Ibu. Coba tadi lumpuh, berdiri Pak. Mari tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Kristenisasi atau pemurtadan